Setelah X5 Poco bersiap menghadirkan F5 di India dan Indonesia, perangkat flagship itu dikabarkan segera mendarat bulan depan. Hal itu diketahui dari laman TKDN Kemenperin dan Ditjen Postel, yang menyantumkan telepon seluler Poco F5 sudah menerima sertifikasi TKDN dan e-sertifikasi Next Gen Postel. Selain itu ada juga di situs P3DN Kemenperin dengan Poco F5 membawa nilai 38,20% dan sudah mendukung jaringan 5G. Selain tanah air, Poco F5 juga dilaporkan akan diluncurkan di India pada 6 April 2023. Menurut rumor yang beredar, perilisan perdana untuk Poco F5 akan dilakukan pada 6 April 2023 mendatang. Poco F5 series akan didesain sebagai seri flagship killer dan penerus dari Poco F4 yang rilis tahun lalu. Dengan adanya izin TKDN Indonesia, kami pastikan ponsel Poco F5 bakal masuk ke Indonesia. Spesifikasinya bakal 100% sama seperti yang sudah dirilis di pasar Cina. Hal pertama yang akan kami bahas tentang spesifikasi Poco F5 kali ini adalah pada bagian desainnya, yang mana pada sektor ini memang menjadi bagian penting yang bakal mampu menarik perhatian pembeli di kelas premium. Hal ini tentunya tak bisa dilepaskan dari konsep bodinya yang mengusung gaya desain modern dan kekinian, sebagai penjamin daya tampil yang jauh lebih berkarakter dan tentunya memiliki daya tarik tinggi. Lalu untuk rangka bodinya sendiri, Poco F5 akan mengusung bahan material berbahan kaca, yang membuatnya begitu elastis dan cukup tangguh untuk membentuk dimensi bodinya. Sementara itu di lain sisi untuk soal layar visual pada spesifikasi Poco F5 ini, juga akan menjadi segmen yang bakal jadi fokus bagi kami untuk diulas. Karena bagian ini terbilang cukup mampu mempengaruhi daya tarik di mata pembeli. Bukan tanpa alasan mengingat Xiaomi sendiri telah mengusung teknologi layar terbaru dengan inovasi modern, yang sangat handal dalam menjamin visualisasinya. Salah satu di antaranya seperti panel layar AMOLED dengan kecepatan layar 120 Hz, yang dipastikan akan menjadi teknologi yang diusung oleh Poco F5 untuk memberikan penampilan visual secara lebih tajam dan jernih. Tak hanya itu saja, bahkan Poco F5 juga akan dibekali layar penuh berponi unik, dengan ukuran 6,67 inci dan memiliki resolusi 1080x2400 pixel. Sehingga bisa dipastikan bakal mampu memberikan jaminan visual yang akan terkesan begitu realistis dan atraktif. Selain itu pada sisi layar yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 kali ini, kabarnya juga sudah dilapisi dengan pelindung layar berupa Corning Gorilla Glass 5 untuk mencegah terjadinya goresan pada bagian layarnya. Kemudian pada bagian lain pembahasan mengenai spesifikasi Poco F5 akan menyentuh sisi hardware pada ruang pacunya yang memang menyimpan berbagai komponen handal. Antara lain seperti komponen berupa chipset dari Qualcomm dari jenis Snapdragon 7 Plus Gen 2. Karena ponsel ini hanya rebranding dari Note 12 Turbo, kami pastikan Poco F5 memakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Snapdragon 7 Plus Gen 2 juga mencapai peningkatan efisiensi daya hingga 13% di seluruh sistem untuk penggunaan harian yang lebih lama. AI pada perangkat juga terintegrasi di seluruh platform. Jika kami versuskan Snapdragon 7 Plus Gen 2 versus Snapdragon 870, justru chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih kencang dari Snapdragon 870. Jadi chipset dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 bakal menjadi favorit untuk saya atau mungkin kalian dari chipset Qualcomm Snapdragon. Menariknya, konfigurasi chipset dan GPU di Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini memiliki beberapa kemiripan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi yang menyebut bahwa chipset ini akan menjadi versi underclock dari Snapdragon 8 Gen 1. Saat ini Poco F5 diyakini sebagai Redmi Note 12 Turbo yang dibuat ulang, yang keberadaannya dikonfirmasi oleh Xiaomi minggu lalu. Banyak detail tentang Redmi Note 12 Turbo yang masih belum diketahui pada tahap ini, termasuk desainnya. Namun Xiaomi telah menggoda bahwa HP ini akan dilengkapi dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2, penerus dari Snapdragon 7 Gen 1. Xiaomi akan memperkenalkan Redmi Note 12 Turbo bulan ini di Cina. GPU dalam Snapdragon 7 Plus Gen 2 telah diperbarui secara signifikan. Snapdragon 7 Plus Gen 2 menawarkan Adreno GPU yang menurut Qualcomm akan memberikan kinerja grafis 2 kali lebih baik dari Snapdragon 7 Gen 1. Seperti yang bisa kalian lihat, perangkat referensi Snapdragon 7 Plus Gen 2 agak di tengah-tengah dibandingkan dengan smartphone modern lainnya yang diuji. Tentu saja kami akan mengharapkan perangkat yang dilengkapi dengan Snapdragon 8 Gen 1 atau Gen 2 untuk mengalahkan Snapdragon 7 Plus Gen 2.
Menurut rumor sebelumnya, chipset ini mampu menghasilkan skor Antutu 1.029.731. Di sisi lain, RAM berkapasitas 6 dan 8 GB juga turut dibenamkan pada ponsel ini untuk menjamin kecepatan multitasking. Bahkan tak lupa memori internal 128 dan 256 GB juga turut dihadirkan guna memberikan ruang penyimpanan yang lebih memadai. Selain daripada itu, pada ruang pacu yang diusung oleh spesifikasi Poco F5 ini, dipastikan bakal mengusung OS Android 13 dengan user interface MIUI 14. Bergerak pada sektor lain, kini kita akan mengulas sisi kamera dari spesifikasi Poco F5, di mana sektor fotografi di sini akan jadi salah satu segmen yang dipertimbangkan oleh para calon pembeli. Poco F5 mempunyai resolusi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony dengan OIS camera, ultrawide 8 megapiksel dan juga makro 2 megapiksel. Daya rekam video pada ponsel ini sudah mentok 4K pada 30 fps. Di sisi lain, pada Poco F5 ini juga akan dilengkapi dengan satu kamera depan 16 megapiksel sebagai salah satu fitur kamera untuk memenuhi kebutuhan foto selfie dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi sudah jelas dan pasti bahwa lini pemotretan pada spesifikasi Poco F5 ini akan menjadi salah satu fitur yang begitu diunggulkan untuk berkompetisi bersama para pesaingnya di segmen kelas menengah. Selanjutnya, sektor konektivitas pada spesifikasi Poco F5 ini agaknya juga menjadi sektor yang sangat penting dan perlu untuk dipahami. Lalu ada juga beberapa fitur fungsional lain yang diterapkan pada smartphone Poco terbaru ini. Sebut saja seperti fingerprint di layar, koneksi NFC, dual speaker stereo, USB Type-C, dan USB on the go. Sayangnya ponsel ini tidak menyediakan slot micro SD dan tidak dibekali lubang kenikmatan jack audio 3,5 mm. Bahkan Poco F5 pun juga dipastikan akan membawa baterai berkapasitas 5500 mAh. Pengisian daya cepat 67 watt yang diklaim sudah cukup pas untuk menjamin kebutuhan suplai daya. Kemudian untuk soal harga Poco F5 sendiri, tentu saja menjadi topik yang tak akan kami tinggalkan begitu saja. Mengingat harga smartphone Poco terbaru ini akan jadi bahan pertimbangan bagi para calon pembeli sebelum membeli. Sayangnya hingga video ini dipublish belum banyak yang tahu harga resmi dari HP Poco F5 ini di global. Akan tetapi dengan spesifikasi seperti ini harusnya harganya mirip-mirip dengan Poco F4. Menurut bocoran, Poco F5 5G akan dibanderol sekitar Rp29.999 atau sekitar 5,2 juta. Saat ini belum ada kabar seputar rencana peluncuran Poco F5 5G di pasar Indonesia. Tetapi bisa saja ponsel resmi dirilis pada bulan April atau Mei di pasar tanah air. Kira-kira berapakah harga yang cocok tentang ponsel ini? Apakah ada kemungkinan besar ponsel bakal dijual 4 jutaan atau lebih dari 5 jutaan di Indonesia? Coba tolong tulis komentarnya di bawah ini, kami mau lihat. Demikianlah penjelasan tentang Poco F5, sebuah smartphone yang menghadirkan performa kelas atas dengan harga yang terjangkau. Bagaimana, apakah kalian semua tertarik membeli smartphone ini?